Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amalia Zamzabila Putri dari kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan soal dari buku Genkoplis di chapter 11 tentang distilasi di soal poin ke 11.64. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut gimana cara mengerjakan soalnya, yuk kita simak video kali ini. Oke, di sini di soal 1164 disebutkan bahwa liquid yang masuk ke dalam menara distilasi sebesar 100 kg mol per jam dari campuran benzen dan toluen. Dari campuran ini dia mengandung 55 mol persen dari benzen dan 45 mol persen dari toluen. Di dalam distilasi mengandung tekanan sebesar 101,32 kPa dan dihasilkan di menara distilat itu sebesar 0,98 dan di bottom menghasilkan 0,04. Dengan menggunakan rasio reflux sebesar 1,3 dari Rm-nya, tentukan yang pertama menentukan jumlah stage yang dibutuhkan secara teoritis. Yang kedua, hitung beban panas di kondensor dan reboilernya. Dan yang terakhir, tentukan jumlah stage minimum pada total refluxnya. Nah, di sini diketahui bahwa feed yang masuk sebesar 100 kg per jam, XF sebesar 0,55 dari sini, 55% dari benzen, XD-nya sebesar 0,98, XW-nya sebesar 0,04, tekanan pada keadaan 101,32 kPa, Q sama dengan 1. Q sama dengan 1 ini maksudnya gimana? Maksudnya di soal ini distilasi feed yang masuk itu umpannya dalam kondisi cair jenuh. Jadi Q sama dengan 1. R-nya sebesar 1,3 dari Rm. Nah, sebesar dari reflux minimumnya. Ditanyakan. Yang pertama yaitu tentukan jumlah stage yang dibutuhkan secara teoritis. Nah, ini merupakan gambar dari distilasi dari soal tadi, bahwa ada feed yang masuk, ada distilat yang keluar, di sini ada refluxnya, ada bottom yang keluar, di sini ada reboilernya. Pertama-tama kita menentukan nilai neraca massa totalnya. Di sini dengan menggunakan rumus F sama dengan D plus W. F-nya udah diketahui sebesar 100 kg per jam, D-nya belum diketahui, W-nya juga belum diketahui. Di sini D dapat dipindah ruas, menghasilkan D sama dengan 100 min W. Setelah kita menentukan neraca massa totalnya, kita menentukan neraca massa komponennya dengan menggunakan rumus seperti ini. F XF sama dengan D kali XD ditambah W kali XW. Nah, kayak gini. F-nya tadi 100, XF-nya sebesar 0,55, D-nya 100 min W dari persamaan neraca massa total. XD-nya sebesar 0,98, W-nya belum diketahui, XW-nya sebesar 0,04. Nah, 100 kali 0,55 hasilnya 55, 0,98 kali 100 hasilnya 98, minus W kali 0,98, 0,98 W plus 0,04 W. Nah, di sini W-nya bisa dijumlahkan menghasilkan minus 0,94 W. 98 kita pindah ruas menghasilkan minus 43 sama dengan
minus 0,94W. W bisa dicari, W bisa dihasilkan dengan hasilnya 45,74468 kg per jam. Setelah kita menemukan nilai W-nya, kita bisa menemukan nilai dari D-nya, yaitu dengan menggunakan persamaan neraca massa total 100 min W. W-nya udah diketahui, bisa dihasilkan bahwa D sama dengan 54,25532 kg per jam. Setelah kita menemukan nilai W-nya berapa, D-nya berapa, kita menuju ke tabel dari benzen ini. Nah, di sini sudah ditentukan nilai benzennya seperti ini. XA-nya segini, YA-nya segini. Nah, tabel ini dibuat apa? Nah, tabel ini dibuat untuk menggambar kurva seperti ini. Nah, tabel ini untuk menggambar kurva seperti ini. Jadi, di sini, di tabel ini, kita buat kurva nilai XE-nya ini, nilai YE-nya ini, dengan menggunakan nilai insert, scatter. Nah, kita klik gambar yang ini. Nah, dihasilkan kurva seperti yang ada di berwarna biru ini. Nah, ini merupakan hasil dari tabel dari benzen ini. Setelah kita menemukan kurva dari benzennya, kita menggambar garis operasinya. Caranya gimana? Caranya kita tarik garis lurus dari nilai kurva yang dari benzen yang awal, kita tarik garis lurus sampai ke kurva benzen yang akhir. Nah, seperti ini bisa dilihat di garis yang berwarna merah ini. Setelah kita menentukan dari garis operasinya, kita plot nilai XF, XD, dan XW-nya. XF-nya tadi 0,55, berarti di sini. Nah, XF-nya di sini kita tarik garis lurus sampai ke garis operasinya di sini. Sama juga dengan nilai XD-nya. XD-nya 0,98, berarti di sini kita tarik garis lurus. Nah, di sini ini merupakan nilai dari XD-nya. Sama juga halnya dengan nilai XW-nya. XW-nya sebesar 0,04, berarti di sini. Nah, kita tarik garis lurus sampai ke garis operasinya. Nah, ini merupakan titik dari XW-nya. Setelah itu, tadi di soal disebutkan bahwa umpan pada kondisi cair jenuh, jadi Q sama dengan 1. Nah, kita menentukan dari kilainya. Nah, ini kilainya. Gimana caranya? Nah, caranya yaitu dimulai dari titik X, F-nya, kita tarik ke atas sampai memotong garis kurva dari benzen ini. Kenapa garisnya lurus? Karena Q sama dengan 1. Jadi garisnya itu lurus ke atas. Nah, seperti ini. Setelah kita menentukan nilai operasinya, kurvanya, sama kilainya, kita tentukan dulu nilai mencari nilai RM-nya. Nah, cara untuk mencari nilai RM-nya, kita harus mencari dulu nilai intercept-nya. Caranya gimana untuk mencari nilai intercept-nya ini? Caranya yaitu tadi kilainya, perpotongan antara Q-line sama kurvanya adalah di sini. Setelah itu, nilai titik dari XD-nya itu adalah di sini. Untuk menggambar intercept-nya, kita tarik garis lurus dari XD sampai menuju perpotongan antara kurva sama kilainya, tarik ke bawah sampai menuju ke eksis dari Y-nya sampai di sini. Nah, bisa dilihat di garis yang berwarna orange. Nah, ini. Jadi, intercept-nya pada titik 0,45 seperti ini. Nah, setelah kita sudah menemukan nilai intercept-nya, kita bisa menentukan nilai RM-nya.
dengan menggunakan rumus XD per RM plus 1. XD-nya tadi 0,98, RM dicari plus 1. Nah, dengan menggunakan rumus itu, kita bisa menentukan bahwa nilai RM-nya sebesar 1,17778. RM-nya diketahui, kita bisa menemukan nilai dari R-nya. R-nya tadi diketahui di soal bahwa R-nya sama dengan 1,3 dari nilai RM-nya. Jadi nilai R total yaitu 1,3 dikali dengan 1,1778. Nah, hasilnya seperti ini, 1,53111. Setelah kita menemukan nilai R-nya, kita mencari nilai intercept dengan menggunakan R total atau refleks barunya. Caranya sama, yaitu menggunakan rumus XD per R plus 1. XD-nya 0,98, R-nya tadi 1,5311 ditambah 1. Intercept barunya yaitu 0,387. Nah, nilai intercept 0,387 ini kita plot ke kurva ini. Nah, di sini. Nah, ini nilai intercept barunya. Setelah kita menentukan nilai titik poin dari interceptnya, kita tarik garis lurus sampai menuju ke titik XD-nya. Seperti ini. Nah, ini. Setelah itu, setelah kita membuat garis intercept yang baru ke nilai XD-nya, nah, ini nilai yang garis yang berwarna oranye di sebelah kanan dari kilainya. Nah, ini di sini merupakan garis operasi seksi enriching. Nah, ini ada keterangan garisnya. Nah, ini sebenarnya berwarna orange. Nah, ini dari titik perpotongan ini, perpotongan antara key line sampai menuju XD. Nah, ini merupakan garis operasi seksi enriching. Setelah itu, kita menentukan garis operasi seksi strippingnya, yaitu dengan membuat garis dari XR sampai menuju ke perpotongan antara yang intercept baru tadi dengan key lainnya. Nah, di sini. Jadi dari XR ke perpotongan tadi. Nah, ini merupakan garis operasi seksi strippingnya. Setelah kita menentukan strippingnya sama seksi enrichingnya, kita bisa menggambar garis tray-nya atau stage-nya. Seperti dari soal kemarin, sama cara membuat stage-nya, kita mulai dari titik XD-nya, kita tarik garis sampai ke kiri sampai menuju ke kurvanya, terus tarik ke bawah lagi sampai ke garis enriching-nya, terus tarik ke kiri lagi, bawah lagi di sini. Nah, enriching-nya ini yang intercept yang baru tadi menggunakan refleks yang total. Nah, seperti ini. Ini kayak gini. Ini sampai ke titik XR-nya, sampai mencapai titik XR-nya. Kita buat garis seperti kayak ini sampai titik XR-nya. Nah, di sini diketahui bahwa hasil dari stage yang ada di kurva ini yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi di soal ini tadi ditanyakan bahwa jumlah stage yang dibutuhkan secara teoritis
itu sebanyak 16 stage. Nah, pertanyaan yang di poin A udah terjawab, yaitu sebanyak 16 stage. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, tadi ditanyakan bahwa hitung beban panas di kondensor dan di boilernya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Yang pertama-tama, kita harus mencari laju liquidnya dengan menggunakan rumus L sama dengan D dikali dengan R atau reflux. Nah, di sini refluxnya menggunakan reflux total tadi. D-nya tadi udah diketahui bahwa nilai D-nya 54,255 dan R-nya yaitu 1,5331. Bisa dihitung dan menghasilkan L sama dengan 53, sekian kilogram per jam. Setelah kita menentukan nilai L-nya, kita bisa menentukan nilai V-nya. V menggunakan rumus L plus D. L-nya dari sini, D-nya dari tadi, dari ini 54,255, menghasilkan V sama dengan 137,326241 kg per jam. Setelah itu, kita mencari lambda. Cara mencari lambda ini bisa dilihat di tabel 1161. Nah, ini ada di buku Kinkoplis. Nah, tabelnya seperti ini. Ini merupakan tabel dari physical property data dari benzen dan toluen. Nah, di sini. Untuk mencari lambda, kita menggunakan rumus di persamaan 1164. Nah, rumusnya seperti ini. Lambda B sama dengan CPB dalam kurung TBB min T0 ditambah lambda BB min CPYB dalam kurung TBB min T0. Nah, seperti ini. CPB-nya berapa? B itu maksudnya dari ini, B, toluen. CP yaitu adalah heat capacity-nya, yaitu sebesar CPB-nya sebesar 167,5. Nah, di sini TBB-nya berapa? TBB-nya yaitu sebesar 110,6. Nah, di sini maksudnya TBB-nya adalah suhu boiling point pada toluen min T0. T0-nya sebesar 80,1 plus lambda BP-nya. Lambda BP-nya maksudnya panas latennya. Nah, di sini sebesar 33330 minus CPYB-nya 138,2 dalam suhu TBB-nya 110,6 min T0-nya 80,1. Nah, dari perhitungan ini didapatkan bahwa nilai lambda B-nya sebesar 34223,65 kJ per kilogram mol. Seperti ini. Setelah kita menemukan nilai lambda B-nya, kita di sini kita menentukan saturated temperaturnya. Kita menentukan suhu ketika XD-nya itu 0,98. Nah, seperti itu. Tadi kan XD-nya 0,98. Nah, dengan menggunakan XD-nya 0,98, berapa sih suhu yang didapat? Suhu yang ada di 0,98. Nah, di sini bisa dilihat di tabel 1111. Ya, ini merupakan boiling point diagram dari benzen dan toluen ketika tekanannya 101,32 kPa. Nah, di sini YA ini
sama dengan XD-nya. Yaitu tadi XD-nya sebesar 0,98, berarti di sini kita tarik ke atas sampai menyentuh dari kurvanya, terus kita tarik ke samping, ke kiri. Nah, di sini di Y ini kan di sini kan menunjukkan T. Nah, di sini dari garis tadi T-nya di sini menunjukkan antara dari 90 ke 80. Nah, untuk menentukan suhu optimumnya, nah kita bisa menggunakan interpolasi. Kita bisa menggunakan interpolasi untuk menentukan suhu di sekitar sini. Nah, suhu 80 itu ketika YA-nya sebesar 0,8. Ketika suhu 90 itu ketika YA-nya sebesar ketika suhunya 85 itu 0,8, ketika suhunya 80 itu 1. Ini 80, 1. Nah, ini ketika suhunya 85, ini 85 ya. Kita tarik garis sampai menyentuh kurva, kita tarik ke bawah seperti ini, 0,8. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus interpolasi untuk menentukan ketika XD-nya 0,98. Nah, dengan menggunakan rumus didapat bahwa suhu ketika 0,98 yaitu sebesar 80,5. Nah, jadi T-nya sebesar 80,5. Nah, T ini digunakan untuk menentukan hanya H1-nya. Untuk menentukan H1-nya, kita menggunakan rumus di persamaan 11, 6, 2. Nah, di sini kita langsung aja memasukkan nilai-nilai dari YA, lambda A, CPYA, dan seterusnya. Seperti ini. Didapatkan bahwa H1-nya sebesar 30926,9282 kJ per kilogram mol. Nah, setelah kita menentukan nilai H-nya, kita menentukan nilai HD-nya, boiling point dari distilatnya, yaitu dengan menggunakan persamaan di sini, persamaan 1165. Sama saja, kita langsung masukkan nilai-nilainya dari persamaan ini. Nah, dihasilkan bahwa nilai HD-nya sebesar 55,5144 kJ per kilogram mol. Nah, setelah kita menemukan nilai H1-nya berapa, HD-nya berapa, kita bisa menemukan nilai dari beban panas kondensor. Nah, di sini menggunakan rumus QC sama dengan V1H1 minus LHD min DHD. Nah, di sini menggunakan persamaan 11, 6, 10. Kita langsung memasukkan nilai-nilai dari persamaan ini dan dihasilkan nilai QC-nya sebesar 4239455,216 kJ per jam. Nah, setelah kita menemukan beban panas dari kondensor, kita menentukan beban panas dari reboilernya. Pertama-tama kita harus menemukan boiling point dari feed-nya. Tadi XF-nya sebesar 0,55. Nah, dalam XF-nya 0,55 ini berapa sih suhu di feed-nya? Nah, cara menemukan suhunya sama seperti yang tadi, menggunakan gambar grafik di sini. 0,55 di sini berarti ya. Kita tarik garis lurus di sini sampai menuju ke sini, terus kita tarik ke kanan, tarik ke kiri. Nah, di sini. Nah, di sini kira-kira suhunya yaitu 90,2. Jadi, suhu di feed-nya yaitu 92. Ini 92. Setelah itu
kita menentukan nilai HF-nya dengan menggunakan rumus ini di persamaan 1165. Langsung kita masukkan nilai-nilainya di persamaan ini dan dihasilkan bahwa nilai HF-nya sebesar 1801,4815 kJ per kilogram mol. Nah, setelah kita mendapatkan nilai HF-nya, kita bisa menemukan beban panas dari reboilernya. Sebelum kita menentukan Q dari reboilernya, kita harus menemukan dulu nilai HW-nya. HW ini maksudnya panas dari produk bottomnya. Nah, ini bisa dilihat di grafik ini, di gambar ini, di gambar 1161. Tadi HW-nya, XW-nya sebesar 0,04. Jadi 0,04 ada di sini. Kita tarik garis lurus sampai menuju ke garis ini. Habis itu kita tarik garis ke kiri sampai di sini. Nah, di sini kira-kira angkanya yaitu sebesar 4.800. Jadi nilai HW-nya sebesar 4.800. Setelah itu kita bisa menemukan beban panas dari reboilernya dengan menggunakan rumus di persamaan 11.6.17. Nah, di sini kita langsung plot nilainya, D-nya berapa, HD-nya tadi yang tadi, W, HW, QC yang tadi, min F, HF. Nah, di sini didapatkan bahwa QR-nya sebesar 4281893,485 kJ per jam. Nah, jadi bisa dijawab di poin B. Jadi beban panas pada kondensor dan reboiler yaitu kondensornya sebesar 4239455,216, beban panas dari reboilernya sebesar 4281893,485 kJ per jam. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga tadi, yaitu tentukan jumlah stage minimum pada total refluxnya. Nah, tadi di soal yang pertama dihasilkan bahwa jumlah stage total yaitu 16 tray. Nah, jadi untuk jawaban yang C ini, jumlah stage minimum sebanyak jumlah total ini kan tadi 16 stage yang terdiri dari 15 stage di kolom dan 1 stage di reboiler. Nah, jadi ini untuk jawaban dari poin C. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya tentang soal dari Ginkoplis 1164. Nah, itu merupakan penjelasan dari soal Ginkoplis 1164. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.